Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maswi Nunarsi dengan NIM 501192904 dalam pembelajaran sesi ke-12 komparatif pendidikan dasar. Sistem asesmen pembelajaran di sekolah dasar. Jadi bagaimana cara kita menilai anak-anak di sekolah atau yang kita sebut sebagai sistem pembelajaran? Coba perhatikan, ada kata-kata asesmen autentik. Autentik itu artinya nyata. Kalau kita belajar penilaian, ya terbaiknya bukan hanya tes pilihan ganda, tapi praktek langsung. Jadi asesmen autentik itu sangat cocok untuk pembelajaran tematik belajaran yang digabungkan. Kemudian penilaian juga dilihat dari skor tertulis, misalnya angka 10, 80, 90 dan seterusnya, dan angka itu penting tapi bukan segalanya. Lalu ketika menilai kita proses dan hasil belajar menyeluruh, yang paling penting lihat penerapan pengetahuan siswa dalam konteks nyata. Jadi kalau asesmen otentiknya adalah meminta siswa membuat kerajinan dari barang bekas untuk membuat kampanye kebersihan di sekolah, itu membuktikan mereka mengerti dan bisa melakukan apa yang dipelajari. Jika sebelumnya kita sudah sepakat bahwa asesmen otentik itu penting, lalu bagaimana cara kita memastikan proses pembelajaran sendiri berjalan dengan baik, terutama pada pembelajaran tematik? Jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tematik, kita perlu melihat tentang asesmen komprehensif. Yang pertama, pembelajaran tematik harus dinilai secara menyeluruh. Penilaian ini tidak boleh hanya menguji kemampuan menghafal. Kita harus mengukur berbagai aspek siswa, seperti pengetahuan dan pemahaman mereka, lalu bagaimana mereka berinteraksi dan berempati, dan juga kemampuan mereka menyampaikan ide, serta kemampuan bekerja sama dalam tim. Sehingga ini semua dapat diukur untuk menyiapkan siswa yang tidak hanya pintar, tapi juga memiliki soft skill yang baik, termasuk kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya yang kedua, yaitu pembelajaran yang bermakna. Jadi untuk materi yang relevan dalam dunia siswa. Jadi pembelajaran tematik itu harus bermakna. Jangan sampai siswa bertanya, kapan ya saya pakai pelajaran ini di dunia nyata? Jadi tugas kita berikan harus merupakan tugas nyata untuk meningkatkan relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya temannya lingkungan. Jika temannya lingkungan, tugasnya bukan menghafal definisi, tapi membuat poster ajakan hemat air di rumah atau melakukan proyek daur ulang. Selanjutnya yang ketiga adalah refleksi dan umpan balik. Feedback yang terus-menerus itu lebih penting daripada nilai akhir. Jadi kita perlu memberikan refleksi dan umpan balik yang berkelanjutan. Untuk membimbing, yang kita berikan harus berfokus pada perbaikan proses belajar siswa, bukan hanya menilai hasil akhir. Jadi siswa itu harus tahu di bagian mana yang sudah bagus dan bagian mana harus diperbaiki. Dan ini akan membantu sekali untuk selalu belajar dan berkembang dari kesan mereka, bukan hanya takut dengan nilai akhir. Lalu meningkatkan kualitas pembelajaran tematik. Setelah kita menerapkan 3 tadi, asesmen komprehensif, maka ada upaya yang akan kita lakukan untuk menumbuhkan 2 hal penting tersebut. Yang pertama itu tanggung jawab dan kemandirian. Pembelajaran tematik yang baik harus melatih siswa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana? Dengan proyek. Jadi siswa harus merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan tugas sendiri. Kemudian portofolio. Siswa bertanggung jawab mengumpulkan dan memilih karya mereka. Kemudian dengan penilaian diri. Dengan menilai diri sendiri, siswa belajar memahami kekuatan dan kelemahan mereka, menumbuhkan proses kepemilikan atas proses belajarnya. Jadi metode ini membuat siswa lebih percaya diri dan tidak mudah bergantung pada guru. Selanjutnya, bagaimana untuk meningkatkan motivasi? Nah, di sini pembelajaran yang relevan membuat siswa lebih semangat. Ketika pembelajaran itu nyata, siswa akan merasa tertantang.
Tugas yang relevan dalam kehidupan nyata, bukan sekedar hafalan, terasa lebih seru dan mendorong mereka untuk mencoba. Lalu mereka akan merasa bangga dengan apa hasil belajar yang nyata. Misalnya proyek mereka bisa dipakai atau dilihat orang lain, bukan sekedar nilai rapot. Jadi kesimpulannya, motivasi belajar siswa akan meningkat drastis karena mereka melihat tujuan dari apa yang mereka kerjakan. Oke, selanjutnya yaitu contoh asesmen autentik di SD Negeri 1 Pasar Madang. SD 1 Pasar Madang menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran tematik kelas tinggi, khususnya pada tema lingkungan sahabat kita kelas 6 yang mengintegrasikan IPAS, Bahasa Indonesia, dan PKN. Jadi apa sih asesmen autentik? Intinya adalah cara menilai siswa dengan tugas atau kegiatan yang mirip dengan situasi nyata sehari-hari, agar siswa tidak hanya hafal tapi bisa benar-benar menggunakan pengetahuannya. Contohnya, kami mengambil tema yang sangat relevan yaitu lingkungan sahabat kita. Nah, dalam satu kegiatan atau proyek ini, kami langsung menggabungkan beberapa mata pelajaran sekaligus. Jadi, siswa tidak belajar IPS saja, Bahasa Indonesia saja, atau PKN saja, tapi mereka mengerjakan tugas yang melibatkan ketiganya. Mungkin mereka meneliti masalah lingkungan di sekitar, ini untuk IPAS. Lalu mereka diminta untuk membuat laporan atau poster yang menarik menyangkut tentang bahasa Indonesia. Dan juga memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga dalam menjaga lingkungan, dan ini adalah PPKN. Jadi pembelajaran di sekolah SD Negeri 1 Pasar Madang menjadi lebih praktis, terpadu, dan bermakna bagi siswa. Selain dari asesmen autentik yang kami lakukan, jadi kami juga fokus pada dua jenis utama, yaitu proyek bentuk asesmen autentik yang dilakukan, yaitu proyek pemetaan kebersihan lingkungan. Jadi contoh nyata bagi siswa belajar sambil berbuat, yang pertama, siswa memetakan kondisi keberhasilan area sekolah. Maksudnya siswa diminta menjadi detektif kebersihan. Jadi mereka menganalisis kondisi kebersihan seluruh area sekolah dengan cara mereka melakukan observasi, wawancara kepada petugas atau guru, dan mengambil dokumentasi foto untuk mendukung data mereka dengan metode penelitian sederhana. Jadi hasil outputnya dari proyek ini adalah membuat laporan poster presentasi yang mereka sajikan di depan kelas atau guru. Kemudian mereka memaparkan teman mereka tentang area mana yang bersih, mana yang kurang, dan memberikan solusi. Jadi ini melatih kemampuan analisis komunikasi dan presentasi mereka. Lalu yang kedua ada portofolio. Portofolio ini berisi jurnal harian, laporan observasi, diagram, dan refleksi, yaitu seperti kumpulan hasil kerja siswa yang berisi catatan proses belajar mereka, laporan observasi temuan mereka di lapangan, dan yang paling penting adalah refleksi dari pemikiran mereka tentang apa yang sudah mereka pelajari dan kesulitan apa yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dari dua bentuk penilaian ini memastikan bahwa penilaian bukan hanya hasil akhir, tapi juga proses berpikir, keterampilan, dan pertumbuhan karakter siswa secara autentik. Yang ketiga adalah rubrik penilaian. Menilai kerjasama, kerapian, ketepatan data, dan kreativitas dan komunikasi. Jadi siswa tahu persis apa yang dinilai. Mereka bisa lebih fokus saat mengerjakan tugas. Untuk kriteria penilaiannya tidak hanya melihat isi laporannya, tapi juga menilai hal-hal yang penting seperti kerjasama tim, kerapian presentasi dan dokumen, ketepatan data yang mereka kumpulkan, kreativitas, dan komunikasi saat mempresentasikan hasil. Yang keempat adalah penilaian teman sebaya dan penilaian diri, yang pastinya mendorong siswa menilai kontribusi dalam kelompok.
Jadi teman-teman mereka dalam satu kelompok ini mengajarkan mereka tentang tanggung jawab, melihat kelebihan dan kekurangan orang lain, dan memberikan masukan yang konstruktif. Siswa juga melakukan refleksi diri, jadi mereka harus jujur menilai seberapa besar kontribusi dalam tugas ini atau apa yang sudah dipelajari dan perlu ditingkatkan. Dari semua metode ini, dari proyek, portofolio, rubrik, dan penilaian diri atau teman sebaya, bahwa memastikan penilaian ini menyeluruh dan benar-benar mengukur kemampuan siswa dalam konteks nyata, bukan sekedar kemampuan menghafal. Pak, yang terlihat dari SD Negeri 1 Pasar Madang sangat positif. Ada 3 hal utama, yaitu yang pertama, siswa lebih aktif. Jadi siswa tidak lagi merasa sedang mengerjakan tugas sekolah biasa, tetapi langsung dengan permasalahan nyata. Mereka merasa terlibat langsung dan memiliki tanggung jawab dan mempunyai motivasi yang tinggi dalam keterlibatan langsung untuk membuat mereka lebih bersemangat dan tidak hanya sekedar duduk mendengarkan ceramah guru. Yang kedua adalah keterampilan mereka menjadi meningkat. Dalam proyek pemetaan keberhasilan atau kebersihan, siswa melakukan wawancara dan presentasi. Tentunya kemampuan ini membuat komunikasi mereka menjadi jauh lebih baik dan percaya diri. Dan mereka juga belajar mengolah data dari observasi menjadi laporan yang struktur dan merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama kelompok. Lebih kuat dan terjadi pembelajaran saat sosial positif. Jadi memang tugas ini seperti proyek pemetaan keberhasilan sudah pasti memaksa mereka untuk membangun kerjasama kelompok yang lebih kuat, sehingga mereka belajar untuk bisa menghargai pendapat teman, mengelola konflik kecil, dan bertanggung jawab peran masing-masing. Tentu ini akan menjadi sebuah pembelajaran dengan hasil yang positif yang sangat berharga. Jadi asesmen autentik ini tidak hanya tentang nilai, tapi tentang menciptakan siswa yang lebih aktif, terampil berkomunikasi, dan mampu bekerja sama menghadapi masalah yang nyata. Yang keempat adalah hasil belajar kognitif meningkat karena siswa memahami konsep secara konkret. Hasil belajar siswa meningkat bukan hanya menghafal teori. Yang kelima, perkembangan siswa. Guru lebih mudah melihat perkembangan autentik setiap siswa. Yes, bagi guru, asesmen autentik mempermudah melihat perkembangan autentik setiap siswa dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap mereka. Asesmen autentik berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran karena menilai proses dan hasil belajar secara holistik. Jadi menilai siswa secara utuh, bukan hanya dari satu ujian. Kemudian menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman nyata. Siswa di sini belajar untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk profil pelajar Pancasila yang sesungguhnya. Proses ini melatih karakter gotong royong dan nalar kritis sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan, dan kami percaya bahwa dengan menilai secara otentik, kita tidak hanya mencetak siswa pintar, tapi siswa yang terampil dan berkarakter. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.